wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Rahmita Solihat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Palembang. Bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ikan Hidayat. Saya guru kelas 4 SD Negeri 83 Palembang. Baik Pak, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan praobservasi di mana saya akan melihat bagaimana atau menanyakan apa yang akan Bapak lakukan ketika akan diobservasi. Jadi saya mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada saat pembelajaran di observasi nanti apa ya Pak ya? Jadi kegiatan belajar yang akan saya laksanakan pertama pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada bab 1 dengan materi langsung ke tujuan pembelajaran saja. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik nanti dapat menemukan informasi yang ada di teks bacaan secara dengan benar. Kemudian peserta didik juga dapat menyimpulkan informasi serta dapat menyampaikan kembali simpulannya tadi dengan tepat. Nah, baik. Jadi Bapak memiliki dua tujuan dalam pembelajaran nanti. Yang pertama itu siswa dapat menemukan informasi dari teks bacaan dengan benar, dan yang kedua siswa dapat menyimpulkan informasi serta menyampaikan kembali simpulannya dengan tepat ya Pak ya. Jadi di sini untuk pertanyaan kedua, area mana yang akan Bapak kembangkan atau akan Bapak capai dalam pembelajaran nanti Pak? Pada pembelajaran nanti pertama ada dua hal yang akan saya kembangkan. Pertama adalah kegiatan membaca dan menyimak teks bacaan. Jadi dari setelah mereka membaca kemudian juga menyimak, mereka nanti diharapkan dapat menyimpulkan serta menyampaikan informasi yang penting, serta mereka mampu menyampaikan kembali hasil kesimpulan yang sudah mereka baca dari teks bacaan tadi. Baik, jadi di sini yang akan Bapak kembangkan itu adalah pengetahuan siswanya ya Pak ya. Ya, baik. Pertanyaan ketiga itu adalah strategi apa yang akan Bapak lakukan saat pembelajaran? Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan pada materi kali ini adalah dengan menerapkan metode belajar, strategi belajar penyelesaian berbasis masalah atau lebih kita kenal dengan PBL. Baik, jadi di sini strategi yang Bapak gunakan itu adalah PBL Pak ya. Lanjut Pak ya, pertanyaan keempat yaitu media apa yang Bapak gunakan pada saat pembelajaran nanti Pak? Pada saat pembelajaran, karena materi ini teks bacaan, sudah pasti sudah jelas saya akan menggunakan teks bacaan yang ada di buku belajar anak-anak yang sudah ada di kelas. Baik, jadi media yang Bapak gunakan itu adalah teks bacaan. Untuk pertanyaan terakhir itu kapan pelaksanaan yang akan Bapak laksanakan mengenai pembelajaran atau observasi Pak? Pembelajarannya akan saya laksanakan pada hari Rabu, insya Allah tanggal 24 Juli. Mungkin waktunya setelah pelajaran, setelah istirahat. Baik, jadi Bapak akan melakukan atau melaksanakan kegiatan ini pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 itu setelah istirahat. Nah, jadi terima kasih Pak atas informasi yang Bapak sampaikan. Kita akan bertemu di ketika Bapak observasi nanti. Terima kasih Pak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk?
Satu lagi. Padlan teman-teman. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan saya. Oke, silakan ketua kelas. Aktif. Siap. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Tapi sebelum kita belajar, kemarin kita sudah belajar tepuk 1, 2, 3, 4. Tepuk semangat sudah belajar? Sudah. Kita belajar. Kita tepuk dulu ya. Setelah ini kita semangat ya. Oke. Tepuk di depan dulu ya satu kali. Tepuk semangat. Semangat. Yuk, kita coba tepuk semangat. Jangan kita semua. Berat aku. Nah, kita langsung ke pelajaran kalian ya. Kemarin kita sudah belajar tentang fobia, ya? Sudah? Sudah. Coba siapa yang tahu arti fobia di kelas ini? Apa? Oke, apa tadi? Apa? Ketakutan yang berlebihan. Ada yang lain? Nah, jadi benar ya, ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu atau keadaan tertentu ya, yang sehingga menyebabkan seseorang itu atau penderita fobia ini merasa tidak nyaman ya. Jadi fobia itu merasa takut berlebihan. Nah, misalnya contoh fobia terhadap ada yang fobia takut terhadap ular, ada kan? Kalau ular itu normal ya, semua orang pasti takut. Ada yang fobia terhadap, kalau di buku kalian itu ada yang fobia terhadap hujan, ada fobia terhadap hujan. Ada dia merasa sangat takut ketika hujan tiba. Karena hujan itu biasanya ada petir, ada lintah. Jadi fobianya terhadap lintah. Kemudian ada fobia, kalau di sini yang di teks bacaan di buku kalian tentang fobia yang sebelum di halaman 2 itu Rio dan Budi itu fobia terhadap gelap, ya. Ada laba-laba, kalau ini laba-laba. Kemudian di halaman berikutnya itu ada fobia terhadap badut. Kemudian ada fobia terhadap laba-laba, namanya arachnofobia. Kemudian fobia terhadap
runtuh dan kilat. Nah, seperti yang Pak jelaskan tadi itu namanya astrafobia. Kemudian ada lagi masih banyak lagi fobia yang lain. Salah satunya ophidiophobia, ular dan itu yang terhadap badut itu namanya apa? Fobia. Coba selain di buku pernah ada kalian mengalami atau melihat orang yang fobia terhadap sesuatu selain yang di buku? Tidak pernah fobia. Takutnya terlalu besar terhadap sesuatu. Fobia apa? Fobia kadang-kadang fobia itu aneh, ya. Ada yang fobia dengan buah, ya. Fobia dengan buah apa? Padahal buah itu adalah jenis makanan. Kemudian fobia terhadap apa? Kecoa. Nah, ada yang fobia kecoa. Banyak. Ya, dari fobia kecoa, fobia tikus, fobia terhadap hewan-hewan itu biasa. Ya. Kemudian ada juga fobia terhadap situasi tertentu. Contohnya pada saat hujan. Pada hujan itu fobia. Oke. Kemudian fobia misalnya ketika sawah dingin, biasanya di daerah yang suasana suhu itu terlalu dingin. Oke, karena sampai di sini ada pertanyaan tentang fobia. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Nah, kalau di teks bacaan yang di kalian suka atau tidak suka itu juga ada fobia. Sudah dibaca kan? Sudah? Nah, ini yang fobia terhadap kecoa siapa? Namanya? Hah? Kati? Kalau kecoa laba-laba? Apa yang kecoa laba-laba? Yang fobia terhadap laba-laba di sini adalah Adi. Sebenarnya fobia ini sebenarnya bisa dihilangkan, bisa dicegah. Jadi ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan jika kalian menemui seseorang atau teman kalian yang mengalami fobia. Kalau di sini pertama yang harus kalian lakukan adalah menenangkannya, menenangkan teman atau adik yang fobia. Caranya bagaimana? Caranya pertama memeluk adik atau teman kalian yang fobia terhadap sesuatu, ditenangkan. Ya. Kemudian mengajaknya jauh dari benda atau sesuatu yang membuatnya takut. Misalnya ada kecoa atau tikus, jadi mengajak yang fobia itu menjauh dari. Kemudian mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Biasanya yang fobia itu pikirannya fokus karena terlalu takut, pikirannya itu tidak bisa mikir lain. Takut, jadi mereka terlalu memikirkan hal yang membuat dia takut. Jadi caranya adalah mengatasi fobia itu mengalihkan perhatiannya, mengajak dan nonton misalnya, mengajak dia main game, hal itu bisa mengalihkan perhatiannya terhadap yang ditakuti orang. Ya, oke. Jadi itulah beberapa hal untuk mengatasi fobia. Apa Kevin? Ada pertanyaan? Kemudian selanjutnya ada beberapa gejala fobia. Ya, fobia ini
pertama itu debar keras jantung. Lalu yang emas. Pernah nggak keras itu mas? Pernah kan? Pernah pegang jantung lo? Saat emas? Nah, itu loh. Namanya ketika emas jantung kita ini berdebar. Nah, berdebar semangat. Jadi fobia itu juga ketika dia merasa fobia, merasa takutnya itu berlebihan, jantungnya itu juga berdebar. Kemudian tubuhnya ada yang lebih parah lagi, tubuhnya itu jadi gemetar. Kemudian juga ada yang menangis. Ini biasanya banyak sekali. Nah, selanjutnya ada yang agak level yang agak berhilang, agak bahaya, yang merasa tercekik. Ya, ada yang merasa tidak bisa bernafas, fobia, lalu merasa yang ini. Kemudian mual, merasa mual, yang berlebihan, kemudian selalu ingin buang air kecil. Nah, nak kencing terus. Ya, karena takut, karena cemas, yang berlebihan tadi. Selanjutnya ada sesak nafas, susah bernapas. Nah, ini biasanya lazim banyak terjadi ya. Kalau fobia itu susah nafas, rasanya susah. Kemudian sakit kepala. Yang selanjutnya adalah hal lain. Itu sampai ke bawah mimpi, sampai ke bawah mimpi, tidurnya, meninggal, atau fobia. Oke ya, itulah gejala fobia yang biasa kita temukan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, silakan di halaman 14. Coba kalian perhatikan selanjutnya. Di situ ada pertanyaan. 1, 2, 3, 4. Nanti silakan ditulis di buku latihan, dijawab, ya. Boleh berkelompok ya, dalam kelompok. Yang sama-sama. Akhir pembelajaran ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Pak kamu dulu coba Kaila, hari ini kita belajar apa? Indonesia tentang materinya fobia. Ya, fobia apa saja yang ada di buku? Yang ada sudah laba-laba, kalau laba-laba namanya apa? Fobia. Apa namanya? Fobia. Kalau fobia terhadap ular namanya? Ya. Jadi, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Hah? Maulana? Bagaimana Maulana? Bagaimana perasaan anak belajar fobia hari ini? Nah, Ya. Jadi kalau merasa ada kawan atau ada saudara yang fobia, itu sebenarnya bisa dicegah, bisa dihilangkan, bisa kalian antisipasi ya. Caranya pertama tadi harus kita tenangkan dulu. Kemudian apa? Mengajaknya untuk mengalihkan dari yang kita takuti. Contohnya apa misalnya? Mengajaknya main game, main PS, boleh. Oke. Jadi nanti silakan ya, kegiatan itu dikerjakan di buku latihan ya. Baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, untuk kegiatan belajar ini mari kita berdoa di dalam hati saja. Yuk. Di apa? Wakil mana Izan? Izan. Doa dulu. Alhamdulillah teman-teman, kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran hari ini.
Doa dimulai. Oke, nah, ya pelajaran doa ini ya. Bila dalam menyampaikan pelajaran ini ada yang kurang, ada yang terlewatkan, mohon maaf ya. Saya kata